suatu hari panas. Ini saya pikir saya pengennya ayatnya yang lama aja gitu, biar nanti saya nggak kelihatan sebentarnya khotbahnya gitu. Tapi saya percaya bahwa apapun itu firman yang akan disampaikan pasti akan memberkati saudara. Amin saudara. Mari kita mau mulai, kita mau baca sama-sama dalam 1 Tawarikh 18 ayatnya ke-13. 1 Tawarikh 18 ayatnya ke-13. Kita mau baca sama-sama, 2, 3, ya. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan kedudukan Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Dalam kemenangan pada Daud, kemanapun ia pergi berperang. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Di hari yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa Daud adalah seorang yang selalu mau menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kita sudah tahu bahwa Daud adalah seorang yang mau mengutamakan Tuhan dalam setiap keinginannya, dalam setiap apa yang ada di isi hatinya. Tuhan harus jadi segalanya. Nah saudara, seringkali yang kita mau kita mau hal ini untuk terjadi. Kita mau diberkati, kita juga pasti mau Tuhan untuk ditinggikan dalam hidup kita. Amin saudara. Tapi yang seringkali kita nggak mengerti adalah kira-kira gimana caranya. Nah saudara, untuk kita mengerti pasal ini kita harus mengerti dulu konteksnya. Pasal ini mungkin pendek, tapi ini adalah pasal yang luar biasa karena ini menceritakan tentang kemenangan-kemenangan Daud. Ini bukan kemenangan-kemenangan biasa. Ini bukan kemenangan yang kecil kayak Saul mengalahkan pasukan Filistin segini banyak. Enggak cuma itu. Apa yang dilakukan Daud di sini, saudara? Kalau saudara mengerti, sesungguhnya adalah hal yang luar biasa. Saudara harus mengerti di sini didaftarkan setiap bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Daud. Di sini didaftarkan setiap bangsa-bangsa yang dikalahkan sama Daud dalam masa pemerintahan. Dalam satu masa pemerintahannya ini, dia mengalahkan seluruh bangsa ini. Mereka bukan bangsa-bangsa biasa. Orang Amon, orang Edom, orang Amalek, saudara. Orang Filistin, orang Aram, mereka bukan orang biasa. Saudara harus mengerti bahwa di zaman hakim-hakim ya sebelumnya, zaman hakim-hakim, zaman Israel waktu hakim-hakim diperintah oleh hakim-hakim, bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang bully. Mereka adalah bangsa-bangsa yang menggangguin Israel. Mereka itu adalah bangsa-bangsa yang mereka merampok dari bangsa Israel, dan bangsa Israel seringkali ada di posisi di mana mereka tidak berdaya. Jadi selama ratusan tahun bangsa Israel itu diteror sedemikian rupa oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka bukan bangsa-bangsa kecil. Ya, ada dalam ayat lain ya di kitab lain kalau nggak salah, di kitab Samuel kalau nggak salah, bahwa nanti bangsa-bangsa ini tergantung musimnya apa, nanti mereka bakal mengirim gerombolan-gerombolan pasukan mereka. Nanti mereka bakal nyerang ke tempat-tempat penduduk Israel. Mereka nyerang ke desa-desa. Mereka bakal merampas ternak. Mereka bakal merampas harta mereka, harta bangsa Israel. Mereka bakal merampas orang-orang untuk diperbudak. Selama ini bangsa Israel tuh tidak dianggap sebagai suatu kekuatan yang serius oleh bangsa-bangsa lain. Tapi saudara, di masa Daud, entah gimana caranya, tahu-tahu dan di masa Daud, mulai dari masa Daud ini, Daud mengalahkan bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang tadinya mengalahkan bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang tadinya meneror bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka melihatnya bangsa Israel gak bisa apa-apa. Dan ternyata Daud ini begitu disertai sama Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi Daud. Tentu kita menginginkan hal itu dalam hidup kita. Amin saudara. Ya kita diajarkan bahwa Daud adalah seorang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah saudara, kita mau baca sekali lagi. Saya sangat diberkati oleh firman yang kemarin itu. Yang dari ayat 1 itu, saya akan baca sendiri. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia pada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud nggak tahan membayangkan bayangan seperti ini, bahwa dia bisa nyaman di rumah, bahwa dia bisa ada atapnya, dan dia melihat bahwa tabut perjanjian itu masih di bawah tenda. Dia nggak tahan. Saking dia mengutamakannya Tuhan, sampai yang itu aja dia pikirkan gitu saudara.
Tuhan belum minta sama Daud untuk dibuatkan rumah. Tuhan belum minta Daud untuk dia menghormati tabu perjanjian dengan gimana caranya selain dimasukkan dalam tenda. Tidak. Tapi Daud kan begitu dia mengutamakan Tuhan, sampai hal-hal sepertinya dia pikirkan. Nah saudara, yang rema yang saya dapat adalah begini. Dalam Daud mengutamakan Tuhan, dan tentunya dalam kita untuk mengutamakan Tuhan, kita perlu untuk mendisiplinkan diri. Seperti apa itu mendisiplinkan diri? Nah saudara, mari kita buka dalam 1 Tawarik 18 kembali. 1 Tawarik 18 ayat yang keempat. 1 Tawarik 18 ayat yang keempat, kita akan baca sama-sama. 2, 3, ya. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh menyokong kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Ini suatu pernyataan yang mungkin kalau misalnya dibaca secara sekilas saja mungkin tidak terlihat penting. Saya perlu baca berkali-kali untuk saya mengerti apa maksudnya, untuk saya ngambil benang merah kira-kira ini nyambungnya sama ayat mana. Nah saudara, dan ternyata ditemukan bahwa ini bukan suatu hal yang Daud lakukan tanpa alasan. Ini bukan sesuatu hal yang Daud lakukan karena dia kejam sama hewan. Urat keting itu urat keting itu di sini saudara. Jadi waktu kuda itu dipotong urat ketingnya, mereka nggak dibunuh, tapi mereka dilumpuhkan. Kuda-kuda musuhnya Daud ini nih, bukannya diambil, bukannya dibunuh, dilumpuhkan. Sehingga hanya sisa 100 ekor kuda kereta yang bisa berjalan, yang masih bisa berjalan dan yang nggak lumpuh. Nah saudara, kita mau buka lagi dalam Ulangan 17 untuk mengerti mengapa ini dilakukan oleh Daud. Ini bukan suatu kelakuan yang tidak ada alasannya, saudara. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan saja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, yaitu bangsa Israel, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu, dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Ya, saudara. Jadi di 20. Jadi di sini ada suatu peraturan, saudara, yang sejak dari zaman Taurat dikatakan bahwa seorang raja itu nggak boleh memiliki banyak kuda. Nah, saudara, di sini perintahnya cuma jangan punya kuda, jangan punya banyak kuda. Dan di sini dalam bahasa lain dikatakan janganlah punya kandang kuda, janganlah buat kandang kuda yang besar. Nah, kita mau supaya lebih jelas lagi, ya ini ada 2 ayat lagi. Hari ini kita akan baca banyak ayat. Mazmur 33 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Mazmur 33 ayat yang ke-16 sampai 17. Saya akan bacakan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara, dan ada satu ayat lagi, Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai 9. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai 9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita.
Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya saudara, jadi ada prinsip yang sedang Daud implementasikan dalam kepemimpinan, dalam pemerintahannya. Pada zaman itu saudara harus mengerti bahwa yang namanya kuda itu adalah harganya sangat besar. Kuda itu adalah sesuatu barang yang mewah. Bukan hanya sebagai barang transportasi ya, zaman dulu bahkan mereka nggak dibuat untuk transportasi karena itu sedikitnya kuda. Jadi kuda-kuda itu hanya dipakai untuk berperang. Dan lebih spesifiknya lagi, mereka itu dipakai untuk menarik kereta kuda perang. Dan jadi zaman itu, saudara, kalau zaman sekarang ada tank baja, ada ya dan teknologi peperangan yang lain gitu. Pada zaman itu senjata yang paling mematikan adalah kereta kuda. Dan waktu saya belajar saudara ya, jadi setiap raja itu setiap bangsa itu nanti dalam setiap raja itu mereka akan mencatat mereka punya berapa ratus kereta kuda yang bisa mereka pakai untuk peperangan mereka. Dan bukan hanya itu, nanti bangsa-bangsa lain nanti mereka lihat, mereka akan selalu mencatat angka-angkanya ini. Ini bangsa ini mereka punya berapa kereta kuda, bangsa ini mereka punya berapa kereta kuda, bangsa ini punya berapa kereta kuda. Kereta kuda itu suatu senjata yang begitu mematikan. Satu kereta kuda ditunggangi sama 2 orang, mereka bisa membunuh ratusan orang. Di roda-rodanya itu dipasangin semacam pedang gitu, ada belatik gitu. Jadi waktu mereka nabrak pasukan lain, orang-orang bakal mati, kakinya kepotong lah apa dan sebagainya. Dan ini menjadi kereta kuda ini, saudara, dan bersama dengan kuda-kudanya itu menjadi suatu bagi bangsa lain menjadi suatu kebanggaan. Itu kenapa saya bilang tadi setiap bangsa mereka bakal mencatat ini kereta kuda yang benar. Nanti mereka mereka bakal tulis di batu. Nanti mereka abadikan nih raja ini dari tahun segini punya berapa anak, kekuasaannya seperti apa, dan nanti di bawah itu ada ini kereta kuda berapa, kereta kuda berapa. Kereta kuda ini sudah menjadi suatu trofi bagi bangsa-bangsa lain. Kereta kuda ini sudah menjadi sumber kebanggaan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Allah Israel yang ingin memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain ini menyuruh memerintahkan mereka untuk jangan seperti mereka. Memang benar Tuhan bukan berarti enggak melihat fungsi dari kereta kuda ini dalam peperangan mereka. Masa Tuhan gak mau bangsa Israel itu menang gitu saudara. Tapi Tuhan melihat bahwa bagi bangsa-bangsa yang lain ini kereta kuda itu menjadi suatu simbol kebanggaan mereka. Ini nih kemenangan saya nih oleh ini. Kemenangan saya ini karena kereta kuda, karena banyaknya kereta kuda ini. Jadi waktu mereka nanti mencatat berapa kereta kuda yang ada dari bangsa lain, nanti kalau misalnya mereka lihat, oke, kira ini kereta kudanya udah nggak sebanyak dulu, barulah nanti bangsa-bangsa lain menyatakan perang. Kereta kuda ini sudah menjadi suatu sense of security, sudah menjadi rasa keamanan dari bangsa-bangsa lain. Tapi saudara, yang Daud lakukan adalah dia tidak mau terkekang sama hal seperti itu. Dia nggak mau dibuat nyaman, dia nggak mau dibuat merasa aman karena dia punya teknologi yang paling mutakhir. Dia nggak mau bahwa apa yang dia sudah capai, apa yang peperangan yang sudah dia menangkan, pertempuran yang sudah dimenangkan, itu karena kereta kuda. Daud ingin mendedikasikan setiap kemenangan ini untuk Tuhan. Amin saudara. Amin. Bahwa setiap kemenangan kita, bahwa setiap kehebatan kita, kedahsyatan kita, setiap pencapaian kita itu semua karena Tuhan. Apa yang kita miliki, semua fasilitas yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita menang bukan karena fasilitas yang kita miliki. Kita menang bukan karena akses yang kita miliki terhadap apa yang mungkin bisa membantu kita. Dan Daud sudah mengajarkan, saudara, dan dia dengan sengaja dia ingin mencatat hal ini supaya keturunannya tahu, supaya orang-orang Israel tahu bahwa kemenangan itu hanya berasal dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Bahwa kemenangan itu tidak lain berasal dari Tuhan saja. Begini saudara, dalam pikiran kita ya saudara, pastikan kita dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan,
ya kita minta tolong pada Tuhan, ya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya, bila apa yang aku kerjakan buat berhasil dan sebagainya. Ya, kita di situ di saat kita berdoa ya kita mengandalkan Tuhan. Di saat kita ngomong sama Tuhan, ya yang kita bisa pikirkan cuma Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi setelah doa itu, mungkin berapa lama setelah doa itu, bukan Tuhan lagi yang kita pikirkan. Kepusingan apa yang kita sedang alami itu melanda lagi pikiran kita. Kepusingan apa yang kita sedang alami itu memenuhi lagi hati kita. Dan itulah kenapa saya mau berkata bahwa begitu pentingnya kita untuk mendisiplinkan diri supaya apa yang kita pikirkan dan apa yang di hati kita itu adalah Tuhan. Bukan cuma di dalam doa kita saja. Bukan cuma dalam kita waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi dalam setiap saat yang dia pikirkan itu Tuhan. Daud nggak, waktu dia ngomong ke Nabi Nathan tadi, Daud nggak lagi doa, saudara. Dia lagi ke rumahnya, dia lagi di rumahnya sendiri. Tahu-tahu terbesit aja, ya ampun, aku aja di rumah, masa Tuhan di tenda. Gitu. Dan dia mendisiplinkan diri supaya apa yang menjadi pokok pikirannya, apa yang menjadi pokok hatinya, itu adalah Tuhan. Saya juga belajar untuk mengerjakan hal ini dalam hidup saya. Saya nggak bisa, saudara ya, kalau misalnya saya kayak tadi, misalnya saya mau nyampaikan firman, saya doa, Tuhan tahirkan saya, Tuhan layakkan saya, Tuhan jadikan saya alat-Mu, Tuhan biarlah Engkau yang mengambil alih segala pikiran hati saya, mulut saya, lidah saya. Ya, di saat itu saya berserah sama Tuhan. Tapi saya nggak bisa dan saat ini saya sedang berserah sama Tuhan. Tapi saya nggak bisa pastiin bahwa 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, nanti saat saya menghabisi hari ini, saya masih memikirkan Tuhan. Tuhan masih dalam pokok pikiran saya. Ini hal yang susah, saudara. Dan ini dilakukan oleh Daud, ini dicontohkan oleh Daud, dan sengaja ditulis sedemikian rupa supaya apa yang menjadi pokok hati para pembacanya, termasuk kita, adalah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan harus di atas segalanya. Tuhan haruslah yang kita andalkan. Amin, saudara. Kita mau melihat satu hal lagi, saudara. Apa yang kira-kira menyukseskan Daud? Satu Tawarikh yang ke-18 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tifat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul yang kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Ammon, dari orang Filistin, dan dari orang Ammon. Dan lagi, saudara, kita melihat bagaimana Daud mendedikasikan segala aspek hidupnya kepada Tuhan, tanpa diminta sama Tuhan. Di sini nggak ditulis bahwa Tuhan minta nanti semua jarahan yang kau dapat, semua upet yang kamu dapat, kamu serahkan pada Tuhan. Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Tapi Daud dalam inisiatifnya, karena cintanya pada Tuhan, karena kerinduannya akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia melakukan itu. Segala perak, segala emas yang dia dapat dari mengalahkan pasukan-pasukan ini, dari dia menguasai kota-kota musuhnya, dia serahkan pada Tuhan. Dan di sini katakan, sudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer,
lalu membawanya ke Yerusalem. Saya pikir, waktu saya mikir, kira-kira ini perisai-perisai emas itu gimana sih? Bangsa-bangsa ini, saudara, karena begitu kayanya, sampai mereka itu bisa melapisi perisai-perisai pasukannya dengan emas. Ya, bukan berarti seperisai-perisai itu dari emas, yang nggak mungkin, saudara. Tapi mereka didekorasi, perisai-perisai ini didekorasi dengan emas. Sedemikian rupa, karena begitu kayanya mereka. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu saya baca ini, saya baca beberapa komentari dari ahli-ahli Alkitab, ternyata nanti perisai-perisai emas ini, dia bukan dilelehin emasnya, dia bukan diapain, tapi mereka itu kemungkinan digantung di dalam bait Allah. Mereka itu ditunjukkan pada semua orang. Saya pikir ini buat apa sih? Dan ternyata yang saya dapatkan adalah begini, bahwa itu ternyata menjadi simbol bahwa lihat, kami bangsa Israel bersama dengan Allah kami telah mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kaya. Bangsa-bangsa ini, sekali lagi saya katakan, mereka itu jauh lebih besar, mereka itu jauh lebih kaya. Kalau saudara melihat ada petanya itu luar biasa lebih besar daripada Israel. Dan Daud bukan cuma mengalahkan mereka di medan pertempuran. Sampai-sampainya Daud mengalahkan orang Filistin di Gad. Gad itu adalah ibu kotanya Filistin. Dan di Damsyik itu ibu kotanya orang Aram. Orang Aram itu besar sekali, banyak sekali jumlahnya. Dan yang mau Daud tampilkan di sini adalah ini. Daud ingin itu menjadi suatu kesaksian dalam hidupnya, dalam masa pemerintahannya, bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan terhadap bangsa-bangsa yang telah memakai perisai ini. Perisai mereka mungkin dilapisi dengan emas. Mereka mungkin punya kekayaan yang tidak terhingga sampai mereka bisa membuang emas dengan begitu saja. Tapi kami tidak mengandalkan emas ataupun kekuatan, tapi kami mengandalkan Allah kami, yaitu Allah Israel. Itulah yang ingin ditampilkan Daud kepada bangsanya. Itulah yang ingin ditampilkan Daud kepada keturunannya. Daud ingin menyuarakan bahwa sekali lagi bukan fasilitas yang memenangkan bangsa Israel, tetapi Allah Israel itu sendiri. Amin, saudara. Kita tidak dimenangkan oleh fasilitas yang kita punya. Dan saudara, waktu dikatakan di sini ada satu gestur yang sangat mengagumkan dari Daud. Saat Hadoram datang, ya, Hadoram yang Raja Zobai datang untuk menyampaikan salam pada Daud ini, lalu Hadoram dengan maksud memberikan pada Raja Daud segala hadiah, barang-barang emas, perak, dan tembaga yang seharusnya menjadi milik Daudnya sendiri, yang seharusnya menjadi pusakanya Daud sendiri, jadi trofinya Daud. Dikatakan di sini, barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama dengan perak dan emas yang dicarakan yang lain. Dia ingin membuat suatu impresi, dia ingin membuat suatu kesan bahwa jangan sampai Hadoram ini menghadiahkan saya, misalnya Raja Daud, jangan sampai Hadoram ini menghadiahkan saya karena kemenangan saya atas Raja Hadadezer, karena kehebatan saya sendiri. Ngerti nggak, saudara? Dia nggak mau sampai, karena kan ini kan hadiah ini kan dia kasih, Hadoram ini kasih supaya untuk mengakui kehebatan, oh ini Raja hebat, terima kasih telah mengalahkan musuh kami, gitu. Tapi Daud tidak ingin memiliki hati seperti itu. Daud memaksakan diri, dan sekali lagi dia mendisiplinkan diri supaya orang lain juga melihat bahwa, dan bukan cuma dia sendiri, orang lain melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang layak untuk mendapat kemuliaan ini. Segala emas, segala perak ini dia ingin berikan kepada Tuhan. Bukan berarti saya lagi ngajarin saudara untuk menolak berkat nanti kasih gue, ya udah kayak gitu ya saudara. Tapi ini masalah mindset, bahwa dalam segala hal yang Daud lakukan, sekalipun dia mungkin memakai tahta, sekalipun dia punya mahkota di atas kepalanya, bagi dia Tuhan adalah raja. Bagi dia Tuhanlah, sekalipun dia punya ketangkasan dalam berperang, strategi dalam berperang, Tuhanlah yang memberi hikmat untuk dia melakukan segalanya. Dan Tuhanlah yang memampukan dia. Bahwa di luar Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Dan itu adalah image yang selalu ditampilkan oleh Daud dalam setiap tulisannya, dalam apa yang ditulis oleh para nabi.
Dan biarlah hal yang sama juga ada dalam kita, saudara. Amin. Nah, saudara, saya melihat dasarnya ini seperti ini. Ya, saya kembali lagi. Mari kita kembali dalam Tawarik 17 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, ini setelah Daud diberikan janji-janji yang luar biasa oleh Tuhan, dijanjikan kehebatan bahwa keturunannya akan berkuasa atas Israel. Kita mau baca sama-sama 2, 3 ya. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Inilah dasarnya, saudara. Daud dijanjikan begitu banyak janji yang luar biasa oleh Tuhan, bahwa tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, Daud itu bukan kayak gini. Kadang-kadang saudara dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang katakan, mari saudara klaim janji Tuhan itu. Klaim janji Tuhan itu, aminkan setiap janji Tuhan dan ada dalam hidup saudara. Ya, kita baca ayat nanti kira-kira ngena dalam hati kita ya, tentang berkat apa, lalu kita aminkan segera, kita yakin segera. Nah, saudara, sesungguhnya itu bukan cuma janji, itu tuh bukan berlaku satu arah. Tuhan yang berjanji sama ini, aku bakal ngasih berkat, aku bakal ngasih berkat, tumpahin semua berkatnya, dan kita cuma amin Tuhan, iya Tuhan, amin Tuhan. Di sini dikatakan seperti ini, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Bukan hanya dia menerima janji dari Tuhan, bukan cuma dia menerima berkat dari Tuhan, tapi apa saudara, di sini ada apa? Yang membedakan Daud dari banyak tokoh Alkitab lain adalah saat Tuhan memberikan dia janji, dia balikin janjinya sama Tuhan. Ya, engkau akan berkati aku gini. Tapi aku berjanji bahwa nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Saudara, biarlah hidup kita, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, saudara, setiap berkat yang kita alami itu juga menjadi suatu tempat untuk kita bersaksi. Orang lain untuk melihat kehebatan Tuhan kita, orang lain untuk melihat kedahsyatan Tuhan kita. Dia nggak mau dia cuma menerima berkat. Janganlah jadi orang Kristen yang cuma aminkan berkat ini saja, tapi berikrarlah, saudara. Saya selalu doa saya, saudara. Saya udah berapa lama saya doanya kayak gini. Kalau misalnya saya sebelum pelayanan atau apa, Tuhan berapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu ini salurkan bisa menjadi berkat bagimu, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan selalu saya tambahin, dan semuanya untuk kemuliaan saja Tuhan. Supaya berkat saya, berkat yang Tuhan curahkan pada saya, berkat yang Tuhan tumpahkan pada saya itu, ya saya bisa kembalikan juga, gitu, saudara. Nggak cuma diomongin sama pendeta aja. Ya kalau di kita kan doa berkatnya kita mengumpulkan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dan apa sih? Gimana? Oke, mengumpulkan berkat-berkat yang dan kau sediakan, dan pokoknya dibalikin untuk kemuliaan-Mu saja gitu. Biarlah kita juga punya mentalitas seperti ini, bahwa segala apa yang kita punya, segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kita pakai supaya orang lain tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Allah kita adalah Allah yang menuntun kita, menyertai kita, memberkati kita.
Allah yang setia, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang janjinya kekal untuk selama-lamanya, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Biarlah hal seperti ini ada dalam hati kita. Dedikasi, pendisiplinan diri, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, inisiatif untuk kita mengembalikan segala apa yang kita punya, berkat ini supaya kita memuliakan Tuhan. Biarlah ini ada dalam hati kita, saudara. Mari kita angkat suatu pujian.